Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena dengan nikmat dan pemberian karunia yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ruqyah syar'iyyah. Dan begitupun pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dengan mengikutinya maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tentu kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini, namun keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki yang akan kita dapatkan di kampung akhirat kelak. Para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi ruqyah syar'iyyah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam ruqyah, dan kita juga sudah membahas tentang perbedaan antara ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini materi yang akan kita sampaikan yaitu berkaitan tentang dalil-dalil tentang ruqyah syar'iyyah. Ya, karena ketika kita berbicara tentang ruqyah, di sana kita bersentuhan langsung dengan perkara gaib. Ya. Dan perkara gaib itu tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits-hadits beliau yang sahih. Baik, para pemirsa yang semoga kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, maka kita akan masuk pada inti pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu dalil-dalil ruqyah syar'iyyah, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa penyembuhan penyakit atau umumnya dikatakan pengobatan penyakit dengan cara terapi ruqyah syariah pada dasarnya hukumnya mubah. Apa itu mubah? Hukumnya boleh. Jadi terapi penyembuhan penyakit dengan metode ruqyah syariah itu hukumnya adalah mubah, boleh. Syariat Islam yang mulia ini sudah menganjurkannya, sudah membolehkannya.
dan terdapat dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keraguan sedikit pun lagi tentang kebolehan menggunakan ruqyah syariah ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengobati tahapannya dengan Al-Quran, dengan kalamullah, dan dengan dalil-dalil ruqyah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terapi ruqyah ini dalam proses dan hasilnya sangat sempurna dan bermanfaat. Ya. Ketika ruqyah syariah ini kita menggunakan Al-Quran, begitupun dengan dalil-dalil ruqyah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam proses pelaksanaan terapi ruqyah syariah ini kita akan mendapatkan hasil yang sangat sempurna, sukses, berhasil. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 44. Ya, kita bisa melihat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Ya, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, dan bukan hanya sebatas petunjuk. Al-Quran itu juga sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang harus digarisbawahi di sini, Al-Quran ini sebagai petunjuk dan syifa, penawar bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi syarat agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi syifa, bisa menjadi penawar atas penyakit-penyakit kita, maka syaratnya adalah beriman, yaitu bertauhid, berakidah yang benar. Insyaallah, kalau akidah kita sudah benar, iman kita sudah benar, tauhid kita sudah benar, kemudian kita menempuh ikhtiar penyembuhan dengan ruqyah syariah, maka di sana kita akan melihat hasil yang sangat maksimal, akan melihat hasil yang sangat sempurna. Jadi Al-Quran nanti bisa berfungsi menjadi syifa, penyembuh, penawar ketika orang yang menggunakannya dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat sempurna. Kemudian kita lihat lagi dalilnya dalam surah Al-Isra ayat 82. Ya, ini populer ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami, Allah, turunkan Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba. Al-Quran, kembali Allah menegaskan, dan kami, kata Allah, turunkan Al-Quran sebagai penawar, syifa, penawar, penyembuh, dan rahmat. Kalau yang tadi di ayat surah Fussilat itu sebagai petunjuk dan syifa, huda dan syifa. Kalau ayat di surah Al-Isra ini, Al-Quran sebagai penawar dan sebagai rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kembali Allah menegaskan, Al-Quran menjadi syifa, menjadi penyembuh, menjadi penawar, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah dengan benar. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk menggunakan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, maka yang pertama kali harus kita benahi adalah iman kita, keyakinan kita, tauhid kita, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya dalam surah Yunus ayat 57. Ya, ini juga menjadi dalil tentang adanya ruqyah syar'iyah di dalam agama kita. Allah berfirman sungguh sangat jelas dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia. Allah tidak mengatakan hai orang-orang beriman. Hai manusia. Artinya berlaku untuk seluruh manusia. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, ya, dan penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba kita perhatikan baik-baik ayat yang mulia ini dalam surah Yunus. Allah menyampaikan kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu. Siapa Rabb kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Luar biasa ayat yang mulia ini menyampaikan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa salah satu fungsi Al-Quran dari sekian banyak fungsi-fungsinya, salah satu diantaranya adalah sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa seluruh penyakit-penyakit di dunia, ya, penyakit-penyakit dunia dan akhirat, baik itu penyakit hati maupun penyakit jasad, obat penawarnya, penyembuhnya yang paling sempurna adalah Al-Quran. Ya, ini kita harus yakini, kita harus imani bahwa seluruh penyakit-penyakit dunia dan akhirat, baik itu penyakit hati dan penyakit jasad, obat penawar, penyembuh yang paling sempurna adalah Al-Quran. Allah yang sampaikan kepada kita, Allah yang memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh, Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah penawar. Namun, hanya sebagian orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, hanya sedikit orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan Al-Quran ini sebagai penyembuh, sebagai penawar dari setiap penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Karena itu tadi yang sudah kita sampaikan bahwa Al-Quran ini nanti bisa menjadi penyembuh yang sempurna ketika yang melakukannya tertanam dalam dirinya keyakinan dan keimanan. Ya, harus tertanam dalam dirinya, dalam hatinya keimanan, tauhid yang benar, akidah yang benar. Makanya ruqyah itu tidak bisa dipisahkan dari kajian tauhid. Seorang raqi, peruqyah, atau seorang marqi, orang yang diruqyah, tidak bisa memisahkan antara ruqyah dan kajian akidah dengan kajian tauhid. Ada juga kajian talbis iblis, tipu daya iblis. Tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan antara ruqyah, kajian tauhid, dan kajian talbis iblis, tipu daya iblis. Ini pokok mendasar yang harus kita pahami. Jadi Al-Quran ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna jika yang melakukannya tertanam dalam dirinya keimanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keikhlasan. Ikhlas di dalam menggunakan Al-Quran ini. Maka ketika ini sudah terkumpul dalam setiap
orang yang menggunakan Al-Quran sebagai syifa, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit yang kita derita, penyakit yang kita alami akan sembuh secara total, akan sembuh secara sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini, karena insya Allah kita sudah tahu, kita sudah faham bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh, Al-Quran ini adalah syifa. Tinggal bagaimana Al-Quran ini bisa dengan izin Allah menjadi penyembuh, menjadi syifa atas penyakit-penyakit kita. Maka harus ditanamkan dulu akidah yang benar, tauhid yang benar, keimanan yang benar, keikhlasan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal ini sudah kita miliki, maka kesembuhan akan kita dapatkan secara sempurna. Kesembuhan akan kita dapatkan secara sempurna. Ya, ada sebagian orang menggunakan Al-Quran sebagai syifa. Baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maksudnya trikul. Tapi dia juga masih melakukan ritual-ritual kesyirikan. Masih melakukan amalan-amalan kesyirikan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Allah tidak akan mau menyembuhkan penyakit kita. Karena masih ada noda-noda kesyirikan. Masih ada noda-noda kesyirikan dalam tauhid kita, dalam akidah kita. Itu beberapa dalil dalam Al-Quran, setidaknya 3 yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya yaitu dalil-dalil ruqyah berasal dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini berimbang, setelah dari Al-Quran maka akan muncul lagi dalil-dalil dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa di antaranya yang sempat kami catat yaitu hadits dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk meruqyah dari ain. Apa itu ain? Penyakit dampak kejahatan mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk meruqyah dari penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Nah, ini ada namanya ain, yaitu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata. Misalnya ada seseorang yang terlalu dengki sama kita, yang terlalu benci kepada kita, maka dari pandangan matanya itu bisa menyebabkan kita terkena ain, terkena penyakit. Atau sebaliknya, ada orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji kita, terlalu berlebih-lebihan di dalam menyanjung kita, maka bisa saja kita terkena ain. Itulah sebabnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang suami bisa terkena ain dari istrinya yang menyebabkan dia terkena ain. Mungkin istrinya jengkel kepada suaminya, ya, terlalu jengkel kepada suaminya, marah kepada suaminya, ada kebencian kepada suaminya, dari pandangan matanya itulah menyebabkan suaminya terkadang sakit. Atau sebaliknya, dia terlalu berlebih-lebihan memuji, menyanjung, membangga-banggakan suaminya, maka dalam kondisi seperti itu bisa dia terkena ain. Jadi ain itu bisa mengenai seseorang karena terlalu benci dan terlalu berlebih-lebihan dalam memuji. Bahkan seseorang bisa terkena ain karena dari dirinya sendiri. Contoh, misalnya ketika ada orang yang bercermin, ya, dia bercermin melihat wajahnya yang ganteng sekali, subhanallah, ya, melihat wajahnya yang cantik sekali, maka muncul perasaannya memuji-muji dirinya. Ada perasaan memuji dirinya, maka dalam kondisi seperti itu seseorang bisa terkena ain dari dirinya sendiri. Ya, makanya kalau kita melihat sesuatu saudara muslim kita, kita ucapkan Masya Allah atau Barakallah. Nah, itu upaya kita ketika memuji seseorang, ucapkan saja Masya Allah, Barakallah, Masya Allah, Barakallah. Ya, seperti itu. Jangan memuji yang berlebih-lebihan dan jangan benci berlebih-lebihan. Kemudian juga hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa seekor kalajengking pernah menyengat seseorang di antara kami.
Jadi ada seekor kalajengking itu pernah menyengat, menggigit seseorang di antara kami, kata Jabir. Saat itu kami sedang duduk bersama Rasulullah. Ya. Lalu datang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku meruqyahnya? Ya. Ini ada orang yang tersengat kalajengking. Nah, kemudian di saat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh aku meruqyahnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja di antara kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ya. Rasulullah menjawab, siapa saja di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Artinya Rasulullah mengizinkannya untuk melakukan ruqyah. Ada pelajaran penting para pemirsa yang bisa kita ambil dalam hadits ini, bahwa orang yang tersengat kalajengking ini itu pasti adalah penyakit medis. Ya. Orang tersengat kalajengking itu bukan sihir. Orang tersengat kalajengking itu bukan guna-guna. Orang yang tersengat digigit oleh kalajengking itu penyakit fisik, penyakit medis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk meruqyahnya. Ini membuktikan bahwa ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit sihir. Ruqyah itu bukan hanya penyakit gangguan jin. Ruqyah itu bukan hanya penyakit guna-guna, tapi ruqyah juga itu untuk penyakit fisik, penyakit medis. Sebagaimana orang yang tersengat kalajengking ini, bahwa ini adalah penyakit medis. Ini yang perlu kita luruskan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Kesalahan sebagian pemahaman saudara kita yang mereka menganggap bahwa ruqyah itu hanya khusus untuk penyakit guna-guna, sihir, doti, santet. Itu saja, sebatas itu. Padahal kalau kita ingin mendalami lebih jauh, ruqyah itu dengan izin Allah juga untuk penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit medis. Kemudian hadits dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dahulu menggunakan ruqyah pada masa jahiliyah. Jadi Auf bin Malik ini mengatakan bahwa kami dahulu menggunakan ruqyah pada masa jahiliyah. Jadi ruqyah itu sudah ada pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Lalu kami tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, pendapatmu tentang ruqyah itu? Bagaimana menurutmu, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, Rasulullah, tentang ruqyah itu? Kemudian Rasulullah menjawab, bacakanlah kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Coba, kata Rasulullah, bacakan kepadaku apa yang kamu baca ketika engkau meruqyah. Ya, coba engkau bacakan apa yang kamu baca ketika engkau meruqyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Boleh, kata Rasulullah, menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dalam hadits ini, bahwa ruqyah itu boleh, mubah, selama tidak mengandung kesyirikan. Pelajaran kedua yang kita ambil dalam hadits ini, bahwa ketika kita ingin menjadi seorang peruqyah, harus ada guru. Ada guru tempat kita bertanya, tempat kita belajar, untuk memperjelas bahwa ruqyah yang kita lakukan ini ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah syirkiyah. Sebagaimana sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah menurutmu, pendapatmu tentang ruqyah ini? Rasulullah mengatakan, bacakan kepadaku, perlihatkan kepadaku apa yang kamu baca, apa yang kamu ucapkan ketika engkau meruqyah. Ya, ruqyah itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Kalau kita hanya belajar sendiri, bagus. Dari YouTube, dari buku-buku, boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang kita khawatirkan, jangan sampai ada yang kita pelajari, bacaan ataupun teknik-tekniknya itu ada unsur-unsur syubhat di dalamnya. Ada unsur-unsur syubhat di dalamnya. Maka kita perlu guru, kita perlu ustadz, ulama yang mendalami hal tersebut untuk kita perlihatkan kepada mereka. Ada bacaan ruqyah seperti ini, ada teknik ruqyah seperti ini, ada metode ruqyah seperti ini. Bagaimana pandangan syariat tentang ini?
Ya, jadi butuh. Sebagaimana ajaran-ajaran Islam yang lainnya, ya butuh guru. Tidak boleh kita belajar sendiri, jalan sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian, ya di hadisnya tadi itu dari Bukhari Muslim, dari Imam Muslim. Kemudian selanjutnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Muhammad bin Bashar yang menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Gundar menceritakan kepada kami, Syu'bah ya menceritakan kepada kami, Syu'bah dari Abi Bishr, dari Abi Al-Mutawakkil, dari Abi Said Al-Khudri, bahwa sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke salah satu suku Arab. Jadi beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkunjung ke salah satu suku Arab. Tetapi mereka tidak mau menghormati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi beberapa sahabat Nabi berkunjung ke salah satu suku Arab. Akan tetapi suku Arab tersebut tidak mau menghormati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah pemimpin suku tadi disengat oleh kalajengking. Ya. Qadarullah, pemimpin suku tersebut yang tidak mau menghormati sahabat itu tersengat kalajengking, digigit oleh kalajengking. Digigit oleh kalajengking. Maka suku Arab tadi bertanya kepada para sahabat Nabi, apakah di antara kalian ada yang membawa obat atau bisa meruqyah? Apakah di antara kalian ada yang membawa obat atau ada yang bisa meruqyah? Maka para sahabat Nabi SAW menjawab, karena kalian tidak mau menghormati kami, maka apa yang kami lakukan haruslah mendapatkan upah dan imbalan. Ya, sahabat mengatakan, saya mau mengobati kamu, saya mau meruqyah kamu, saya mau meruqyah kamu, tapi karena kamu tidak mau menghormati saya, maka saya akan meruqyah kamu, mengobati kamu, asalkan engkau memberikan saya imbalan, atau asalkan engkau mau memberikan saya upah. Akhirnya para sahabat ini mendapatkan imbalan berupa seekor kambing. Ya, dia diberikan satu ekor kambing sebagai upahnya. Maka salah seorang sahabat Nabi tadi maju ke depan. Setelah itu sahabat membacakan Al-Quran. Ya, sahabat membacakan Al-Quran. Dalam hal ini surah Al-Fatihah. Sahabat tadi membacakan Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kemudian dia kumpulkan ludahnya, kemudian dia tiup pada bagian yang tersengat kalajengking. Maka dengan izin Allah, pemimpin suku tersebut sembuh. Ya, pemimpin suku tersebut yang tidak menghormati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersengat kalajengking, dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian diludahi pada bagian yang tersengat kalajengking, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepala suku tersebut sembuh dari penyakitnya. Nah, ini penyakit medis karena tersengat kalajengking. Maka suku ini memberikan kambing yang telah dijanjikan tadi. Tetapi para sahabat Rasulullah SAW berkata bahwa kita belum bisa menerimanya begitu saja. Sebelum masalah ini kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menerima hadiah kambing ini sebelum kita tanyakan kepada Rasulullah bagaimana hukumnya seperti ini. Ya. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW mempertanyakan masalah ini. Dia ceritakan peristiwa yang dialami bahwa ada kepala suku tersebut yang tidak menghormatinya, tersengat kalajengking, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, ditiupkan ludah ke yang tersengat kalajengking, sembuh, dengan syarat harus memberikan satu ekor kambing sebagai imbalan. Maka bagaimana ya Rasulullah, apakah boleh kami menerima imbalan tersebut, seekor kambing tersebut? Kemudian Rasulullah tersenyum mendengarkan perkataan sahabat tersebut dan bersabda, tidak tahukah kamu bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah?
Baiklah, kata Rasulullah, terima saja kambing tersebut dan jangan lupa beri aku bagian. Rasulullah mengatakan, Al-Fatihah itu ruqyah. Al-Fatihah itu ruqyah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, baiklah, terima saja kambing tersebut, ya, sebagai imbalan, sebagai upah. Dan Rasulullah mengatakan, jangan lupa beri juga aku bagian. Kasih juga, kata Rasulullah. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwa bolehnya menerima upah imbalan dari ruqyah tersebut. Ya, bolehnya menerima imbalan ataupun upah dari ruqyah tersebut. Kemudian juga bolehnya meruqyah orang kafir. Boleh meruqyah orang kafir. Ya, saya pribadi beberapa kali meruqyah saudara-saudara kita dari Nasrani, Cina Nasrani, ya, mengundang kita untuk meruqyahnya. Nah, ini dalilnya karena kepala suku ini kafir, bukan Islam, dan diruqyah oleh sahabat. Nah, ini sebagai dalil bolehnya meruqyah orang-orang kafir. Ini dulu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, yaitu yang berkaitan tentang dalil-dalil tentang ruqyah baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis sebenarnya masih banyak dalil-dalil dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah ini. Tapi cukuplah beberapa dalil yang kita sampaikan ini menjadi penegasan, menjadi keyakinan kita bahwa ruqyah itu merupakan ajaran Islam yang mubah, yang boleh kita lakukan selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Demikian apa yang kita bisa sampaikan. Segala kebenaran itu mutlak sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan segala kesalahan, kekhilafan dari kami pribadi, jadi mohon dimaafkan. Bahwa manusia itu innal insana khuliqa dha'ifa, tempatnya salah, tempatnya lemah. Jadi mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.